Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Tias Ilhami dari SMA Islam Kebumen, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk PPL yang kedua ini, saya mengambil submateri kapilaritas dan viskositas dengan dosen yaitu Bapak Saminan dan guru pamong Ibu Zulhaini. Untuk videonya kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, luar biasa Allah. Mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke. Di pembelajaran kali ini semoga kalian selalu bahagia, selalu bisa memberikan punya motivasi yang tinggi buat belajar. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang belum hadir? Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya, nihil ya. Baik. Beno, mana Beno? Beno, kenapa kemarin nggak berangkat Ben? Minggu lalu? Kenapa? Oh, masuk angin. Sekarang udah sehat kan? Udah, alhamdulillah ya. Yang lain sehat semua ya? Kok nggak nanya kabar ibu? Alhamdulillah sehat selalu. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita untuk kali ini. Oke, selamat datang kembali di pembelajaran fisika. Oke, cek depan. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Kita melakukan apa minggu lalu? Praktek percobaan. Apa yang kalian lakukan? Ada benda yang dicelupkan ke sebuah fluida atau air. Kemudian apa yang terjadi? Ada air yang tumpah. Ada berapa beban kemarin yang dimasukkan? Ada berapa? Ada 3. Masing-masing berapa masanya? Masih ingat? 200, 150. Terus 100 gram. Iya. Percobaan apa sih yang kalian lakukan kemarin? Percobaan hukum Archimedes. Ya, hukum Archimedes. Ada yang masih ingat bunyi hukum Archimedes? Apa? Ada? Coba buka lagi catatannya. Sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Iya. Sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Oke, adanya fluida yang dipindahkan itu ya. Ada benda yang dimasukkan ke dalam fluida atau air, kemudian gaya apung atau gaya ke atas. Itulah yang disebut dengan hukum Archimedes. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan persamaan matematisnya? Maka gaya apung atau Fa sama dengan W udara, dikurangi WF. Iya, WU itu adalah W udara, WF itu adalah W fluida. W itu apa sih W? Berat. Iya, W itu adalah gaya berat. Jadi adanya fluida yang dicelupkan, kemudian adanya air atau fluida memberi tekanan ke atas gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara fluida dengan atau gaya apung Archimedes itu terhadap volumenya? Persamaannya apa, Mas? Mana coba? Ya, apa? FA sama dengan rho F dikali VGF dikali G atau rho fluida dikali volume benda yang ada di fluida dikali percepatan gravitasi. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan adanya gaya Archimedes. Iya. Kemudian kita melakukan praktik apa lagi? Satu lagi. Telur. Praktik apa?
Menyelupkan telur ke dalam air. Apa kondisi yang terjadi? Ada kondisi, berapa kondisi? Ada 3 kondisi. Apa saja? Tenggelam, terapung, melayang. Kalau yang tenggelam, yang air murni atau udah dikasih garam? Air murni, iya. Kemudian dikasih garam berapa sendok pertama? Beberapa sendok, ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Melayang. Terus kalian tambahkan apa lagi? Garam, tambah banyak lagi kan. Terus dia jadi telurnya menjadi terapung. Iya, itu pembelajaran yang sudah kita lalui di minggu kemarin. Seperti itu ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita melangkah, perhatikan dari 2 gambar di atas, apa yang dipikirkan oleh kalian? Ini sudah pernah ditemui, Bu? Kalian pernah mengalami seperti ini apa sih? Ada orang bawa obor. Obor ya, yang kita lihat obornya. Nyalanya nggak usah obornya. Terus kemudian ada lampu apa? Badai ya, atau lampu kapal gitu kan? Stongkring gitulah ya, apa ya bahasa kita. Nah, apa yang kalian lihat ketika melihat 2 gambar ini? Fungsinya hampir sama nggak? Maksudnya penyinaran, oke. Terus? Ya, menerangi. Terus apa lagi? Coba, adanya pembakaran. Terus kok bisa adanya pembakaran ini? Oke, adanya pembakaran di sini. Ini semulanya apa yang terjadi kalau kita kan pakai sumbu ya, ada sumbunya kan? Sumbunya, bahan bakarnya ada di mana ini? Di bawah kan? Di atas kering atau basah? Kering. Kenapa kok bisa si apinya nyala padahal bahan bakarnya di bawah? Apa yang terjadi pada bahan bakarnya? Marus? Nggak apa-apa, iya? Talinya menyerap minyak. Oke, Ibu, 1 kunci. Ibu kunci jawabannya Ma'ruf. Terus apa lagi? Posisinya air berada di atas, minyaknya di bawah kan? Iya kan? Terus gimana? Ya udah, oke. Bagaimana menjaga api tersebut agar tetap menyala? Berarti bahan bakarnya harus ada isinya enggak? Iya, itu kan. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Nah, di SMP atau di kelas 11 dulu, kelas SMP ya, dulu kalian sudah pernah belajar tentang materi ini. Ada yang masih ingat materi apa ini? Materi kapilaritas. Oke, coba kita teruskan. Mana? Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu materi kapilaritas dan viskositas. Nah, di SMP kalian sudah pernah belajar tentang kapilaritas ini. Nah, di SMA ini yang baru kalian pelajari adalah tentang viskositas ini. Nanti apa sih tentang viskositas itu? Atau apa sih tentang kapilaritas itu? Nanti akan kita ulas. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kalian lakukan, yang harus kalian dapatkan nanti di akhir pembelajaran, yaitu yang pertama tujuannya adalah kalian dapat menerapkan hukum fluida statik. Bu, kok sama tujuannya? Iya, karena ini kita masih dalam 1 KD atau kompetensi dasar tentang fluida statik. Ya, masih sama dengan Archimedes kemarin. Nanti kalian akan melakukan praktikum demonstrasi. Jadi ini di sini tidak hanya nanti praktikum, tapi kalian akan membuat suatu alat gitu ya, bukan alat sih, membuat sesuatu yang dapat tadi kita bahas kenapa kalau misalnya terjadi sesuatu hal. Oke, kemudian demonstrasi, diskusi, ada kerja kelompok. Aspeknya ada tanggung jawab, percaya diri, dan jujur. Kemudian kalian juga diharapkan mampu merancang dan melakukan percobaan. Jadi nanti Ibu lihat bagaimana cara kalian merancang sesuatu atau proyek yang akan kita lakukan. Kemudian percobaan dan pemanfaatannya serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi nanti ada LKPD-nya yang bisa kalian kerjakan. Indikatornya, konsep kapilaritas seperti apa? Kemudian contoh peristiwa kapilaritas. Tadi ya ada sedikit contoh kapilaritas sudah ada ya.
Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapilaritas itu apa saja. Kemudian ada menghitung besar kapilaritas dan menganalisis penerapan konsep kapilaritas dan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk yang psikomotor atau pengetahuan, dan ini untuk pengetahuan atau kognitif, dan ini untuk keterampilan atau psikomotornya. Jadi membuat proyek lilin darurat gitu beraromaterapi, sudah siap alat dan bahannya ya? Oke. Kemudian mempresentasikan. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita akan ada presentasi kegiatannya. Oke. Kemudian untuk model pembelajarannya, model pembelajarannya yang akan kita lakukan adalah percobaan melakukan project based learning. Project berarti kalian membuat sesuatu, ada proyek. Proyek itu berarti nanti menghasilkan apa? Produk gitu ya. Iya, nanti akan ada proyek yang menghasilkan suatu produk. Jadi model yang kita gunakan kali ini adalah tentang project based learning atau pembuatan proyek yang menghasilkan produk. Kemudian kegiatan pembelajarannya nanti kalian membuat proyek lilin darurat, kemudian menguji proyek, jadi nanti hasilnya seperti apa, kemudian mempresentasikan hasil, dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yang selanjutnya kegiatan penilaian yang Ibu lakukan nanti penilaiannya adalah ada penilaian pengetahuan, nanti ada penugasan terakhir nanti ada uji formatif, kemudian ada penilaian sikap, di sini ada penilaian sikap spiritual, jujur, kemudian tanggung jawab dan percaya diri, keterampilan, ada penilaian keterampilan, kreativitas. Kreativitas nanti Ibu lihat dari bagaimana kalian meramu proyek kalian, menjadi packagingnya bagus, kemudian memang berhasil, misalnya kalau beraromaterapi dia bisa harum gitu ya, gitu. Jadi itu Ibu nilai dengan kreativitasnya. Kemudian, ke kegiatan inti. Siapa yang nggak pernah merasakan mati lampu? Nggak ada ya? Oke, semuanya pasti sudah pernah mati lampu ya. Pernah nggak mati lampu malam-malam? Pernah ya, dan sering ya, apalagi kadang kalau musim kemarau seperti ini gitu ya, belum musim hujan, itu pasokan debit air di bendungan kan kadang kita kan masih pakai suplai bendungan, tetap bendungan Batu Tinggi. Nah terus kadang debit airnya turun sehingga generatornya atau pasokan listriknya berkurang ya, sehingga kan listriknya kadang sering padam. Pernah ngalami kondisi mati lampu ya? Oke, iya. Bagaimana solusinya? Pada saat malam hari ketika listriknya mati gitu ya, tiba-tiba apa yang kalian cari? Apa yang dicari? Cari lilin. Ya kalau ada lilin di rumah gitu. Ya kalau ada lilin di rumah. Pakai senter, oke. Ya kalau punya senter gitu kan. Cari korek, iya pasti. Kalau sekarang gini. Kalau ada kondisinya nggak ada lilin dan warung sudah tutup, nah apa yang harus dilakukan? Cari ide kan harusnya kan? Gimana caranya bisa tetap bertahan di tengah kegelapan mati lampu. Habis itu hujan deras, apa yang harus dilakukan? Tidur. Habis tidur, iya makan kalau masih ada tengah malam. Bisa nggak sih bernapas kalau pas mati lampu gitu? Ya bernapas bisa, kalau nggak bisa ya gitu ya. Enggak, maksudnya adalah ngap enggak coba. Iya kan, berarti kan kita harus berusaha untuk segera cari cahaya kan gitu ya. Nah bagaimana kalau di warung sudah tutup dan apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kondisinya memang kita harus membutuhkan sesuatu, maka proyek inilah yang mudah-mudahan nanti akan bisa menjadikan solusi alternatif gitu ya dari kondisi mati lampu yang terjadi. Oke, apakah Ibu sudah membagikan kelompok? Sudah ya? Kalian sudah duduk di kelompok masing-masing? Sudah. Apa LKPD sudah Ibu bagikan juga? Sudah ya, sudah ada di meja masing-masing. Baik, untuk selanjutnya silahkan buka LKPD terlebih dahulu.
Yang keempat, mengamati nyala lilinnya dan mencari fungsi, yaitu untuk menerangi ruangan. Terus data pengamatan. Lama waktu menyala yang pertama 15 menit, intensitas cahaya lilinnya terang, dan intensitas cahaya lilin dapat menerangi ruangan yang gelap. Ya. Yang kedua, lama waktu menyalanya 30 menit, intensitas cahaya lilin terang dan dapat menerangi ruangan yang gelap. Yang ketiga, lama waktu menyala yaitu 45 menit, intensitas cahaya lilinnya sedang dan kurang dapat menerangi ruangan yang gelap. Analisis data, apakah produk yang kalian buat dapat mengatasi masalah yang sudah pelajaran? Dapat, karena bisa untuk menerangi ruangan. Oke, ada yang berbeda nggak? Terang semua nggak nyalanya kalian? Gitu ya. Oke, lanjutin Is. Yang kedua, bagaimana kalian mengukur bahwa produk yang kalian buat dapat dikatakan berhasil? Saya kekuasaan di atas. Kita mengukur bahwa lilin itu dapat menerangi ruangan yang gelap. Oh, bisa. Yang paling lama durasinya berapa menit? Bisa sampai 1 jam, tapi kondisinya sudah mulai. Oke. Terus Ujilah produkmu dengan bahan video yang berbeda-beda. Ada tisu, benang, kasur, dan gambar dan kapas. Mana yang bertahan lebih lama dipakai sebagai sumber lilin. Dengan kapas, karena menggunakan kapas sebagai sumber lilin yang bertahan lebih lama. Terus, bagaimana intensitas cahaya lilin yang dihasilkan dari produk yang kalian buat? Apakah cukup untuk dapat menerangi ruangan di rumahmu pada saat ada? ya. Terang dan cukup untuk menerangi ruangan saat gelap. Oke, berarti bisa dijabarkan. Oke, Terus apa yang terjadi dengan minyak selama lilin menyala? Apakah volume minyak ikut berkurang seiring menyalanya lilin? Volume minyak pada saat lilin menyala itu akan menyusut, tapi tidak terlalu kelihatan. tapi nyusut. Oke. Ya. Adakah kesulitan yang kalian hadapi selama menyusun proyek yang kalian buat? Tidak ada kesulitan saat membuat lilin atau Oke. jelaskan prinsip kerja lilin yang telah kalian buat dalam kaitannya dengan konsep kapilaritas, yaitu peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Kedua, apa yang dimaksud dengan kapilaritas? Yaitu meresapnya cairan melalui pipa kecil atau kapiler. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi kapilaritas? Tuliskan formulasi rumusnya. Faktor kapilaritas dipengaruhi oleh 2 gaya, yaitu adesi dan kohesi. Ya. Formulasi rumusnya itu H sama dengan
gamma adalah konstanta, gitu kan? Theta adalah sudut kontak, itu adalah massa jenis, kemudian G percepatan gravitasi, R adalah iya. Nah, ini ada tadi ada adesi kohesi ya, kelompok satu tadi ya yang angkat ya, adanya adesi kohesi. Apa itu adesi atau kohesi? Kalau kohesi yang sejenis, kalau adesi yang berbeda jenis. Iya. Kemudian ini ada sudut kontak. Nah, ini ada meniskus. Nah, ada tampilan beda ya. Di sini ada meniskus cekung. Jadi airnya dia seperti cekung gini. Artinya adesinya lebih besar dari kohesinya, gitu kan? Kalau adesi tadi yang sejenis atau beda? Beda. Oke, kalau kohesi? Oke, nih. Adesi tadi berbeda ya. Kalau kohesi ya sejenis. Oke. Nah, ini di sini adesi lebih besar dari kohesi kalau dia meniskus cekung, kemudian kalau meniskus cembung berarti kohesi lebih besar daripada adesinya. Nah, ini contoh soalnya, nanti bisa kalian simak. Oke, air yang naik dalam pipa kapiler, jari-jarinya berarti R-nya ya. Kemudian sudut kontaknya adalah 0, berarti tetanya adalah 0, tegangan permukaan atau gammanya adalah 0,073. Nah, dari situ nanti ditanyakan H, berapa tingginya? Berarti 2 dikali gamma cos theta dibagi dengan rho 3G dikali dengan M. Dapatkan hasil 4,87. Nah, ini tentang viskositas. Viskositas itu tadi tentang kekentalan, misalnya ada oli gitu kan. Kelereng dimasukkan ke oli dengan kelereng dimasukkan ke air, lebih cepat mana dia bergeraknya? Lebih ke air. Nah, itu berarti lebih viskos mana? Lebih kental mana? Lebih kental oli gitu. Jadi ketika dia semakin ke bawah atau tadi kelereng dimasukkan, maka oli itu memiliki viskositas yang lebih tinggi atau lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas ada konsentrasi larutan, tekanan, suhu, iya, ukuran dan berat molekul. Ini contoh viskositasnya, nanti bisa kalian pelajari. Gak sulit ya, sederhana ya, tinggal kita kalikan seperti biasa. Oke. Sekarang kita sudah di ujung pembelajaran. Mana yang bisa kalian lihat atau bisa kalian rasakan lah selama kita mengalami pembelajaran ini? Ada yang bersama? Gitu kan? Ada yang enggak? Enggak. Terus ada yang kedua, ya B aja sih Bu gitu. Ada yang ya cuma B aja gitu ada? Enggak. Oke. Terus malah sedih? Ada yang enggak nyala? Tadi mungkin sedih kelompok 2 ya? Yang pertama terjadi huru-hara dulu dengan api. Hati-hati besok lagi ya menggunakan Ibu harap semuanya di pembelajaran yang keempat ya. Ekspresikan diri kalian. Iya, terima kasih. Mana? Loh. Oh, oke. Bagian mana yang paling senang? Praktek. Apa namanya yang dari praktek atau bikin produknya? Apa yang paling senengnya? Pasti duit apinya. Penasaran kok nggak naik-naik atau nggak cepet nyala gitu ya tadi ya? Oke. Ada kesulitan? Saat apa tadi? Nyalain apinya, nyalain suhunya ya. Kalau lama banget gitu. Karena itu tergantung medianya sama atau tidaknya. Oke. Sekarang untuk pembelajaran terakhir masih ada kurang lebih 3 menit. Ibu bagi evaluasi. Di evaluasi itu nanti silakan kalian kerjakan di rumah. Ini waktunya tidak memungkinkan. Nanti kerjakan di rumah. Untuk kapan dikumpulnya? Ini sekarang hari Selasa, boleh nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya atau berapa hari? 2 hari ya. Berarti nggak sampai minggu depan ya. Ini sudah jadi sama-sama. Oke. Silakan Mas untuk dipimpin doa dulu. Siap. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih atas pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat.
bermanfaat untuk kita semua.